Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat garis tepi dan kepala gambar. Di sini yang pertama kita pilih standarnya terlebih dahulu yaitu ISO BW. Nanti ada tampilan kurang lebih seperti ini. Nah, di sini di bagian sisi kiri itu ada drawing resource, ada border, sheet format, sama title block. Ini yang akan kita ubah. Nah, di sini kita akan membuat uh, garis tepi terlebih dahulu ya. Pertama, kita pilih klik kanan, kemudian define new border. Oh, ini saya discard dulu aja. Nah, di sini di sheet 1 ini menunjukkan sheet yang pertama ini. Nah, di sini tuh udah ada template yang akan otomatis masuk ke dalam sheetnya, yaitu ada default border dan juga ISO. Nah, di sini bisa kita hapus terlebih dahulu tuh default bordernya. Dan juga ini kepala gambar kita hapus juga. Nah, ini akan tampilannya kertas kosong seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan atau kita membuat kepala gambar sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya di sini pertama kita bikin terlebih dahulu, kita kasih dimensi misalnya dari atas 10, ini 20, kasih nama misalnya, dan kita klik kanan, insert. Dan membuat kepala gambar yang pertama di title block, klik kanan, pilih define new title block. Nah, di sini akan masuk ke fitur sketch ya. Nah, di sini kita bisa bikin uh, kepala gambar. Posisinya bebas, gimana? Nah, di sini belum selesai. Ya, ini merupakan garis kepala gambar, kemudian kita masukkan isi tiap kolom.
Jadi karena kita pakai proyeksi Amerika, maka kita bikin simbol dari proyeksi Amerika. Nah, kemudian untuk masukkan kepala gambar kita klik kanan, kemudian insert. Nah, ini karena masih nggak kelihatan ya garis putus-putusnya atau garis sembunyinya, kita bisa kita atur. Kita pilih yang Bangladesh. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini nih untuk isian yang sudah pasti itu bisa kita masukkan, misalnya departemen ya. Ini kan sudah pasti masukin departemen teknik mesin. Sengaja dimasukkan, kalau ini tuh gambarnya bebas sesuai dengan nama. Dan untuk tanggal, nah ini tanggalnya ini bisa berubah tiap tergantung kita menggambarnya pada hari apa. Nah, ini bisa dilakukan input secara otomatis dengan cara drawing properties, kemudian kita pilih sheet, kita pilih desain creation date. Nah, kemudian kita masukin dulu, pilih bagian add parameter. Kemudian untuk skala, nah di sini di sheet properties, kemudian ini initial view scale, kemudian langsung add parameter. Ketika dilakukan finish sketch, misalnya kita masukin part salah satu part ya, misalnya part ini. Bentar. Misalnya saya ambil contoh, misalnya benda ini ya. Nah, di sini skalanya ini bakal otomatis terisi sesuai dengan skala part yang dibuat. Kemudian untuk tanggalnya ini sesuai dengan tanggal pembuatan partnya. Jadi ketika partnya ini partnya dibuat ketika tanggal 11 Juli 2022. Ini akan terisi secara otomatis. Kemudian di sini ada tambahan juga ya. Ada nomor sheet ya, atau ukuran sheetnya sama kayak tadi. Di sini sheet size, kemudian kita ganti size-nya 5. Kita taruh di bagian tengah. Nah, kemudian ini nomor sheet, misalnya awalnya 00 ya. Jadi ada sheet number dan add parameter. Nah, otomatis bakal satu ketika kita menambah atau new sheet, itu nanti otomatis bakal menambah atau mengganti nomor sheet-nya secara otomatis. Begitu juga dengan nomor atau ukuran sheet-nya. Misalnya kita ubah menjadi
size-nya kita ganti A4 misal. Nah, ini otomatis bakal ubah menjadi A4. Misalnya kita ubah menjadi A1. Ini otomatis bakal ubah menjadi A1. Dan untuk namanya kalau misalnya udah pasti, ini bukan nama ya, bentar. Ini harusnya satuan ya. Ini harusnya skala ya. Di sini skala sama kayak tadi, beri state properties, ini initial physical input, dengan yang bawah ini satuan. Satuan karena udah pasti masukin milimeter. Oke. Nah, itu tutorial untuk pembuatan kepala gambar. Kita balikin ke A3. Nah, kemudian gimana caranya kalau misalnya sheet yang udah kita atur ini menjadi template. Jadi ketika kita membuat project yang baru nanti di kemudian hari, kita nggak perlu membuat kepala gambar dan juga garis tepi yang baru. Jadi untuk garis tepi kepala gambar ini sudah menjadi template lah. Jadi kalau misalnya kita pilih pilihan di metrik kemudian di ide drawingnya, itu nanti bakalan nambah bagian sini. Misalnya untuk caranya yaitu pilih file, kemudian save as, save copy as template. Nah, kemudian di C ada user ya, ada public, pilih, kemudian dokumen, dash, kemudian inventor, pilih template, NUS, masukkan ke metrik. Nah, di sini entah bebas kita masukin misalnya template drawing, template drawing misalnya. Save. Kita close. Oke, misalnya kita pilih new. Nah, di sini bakal masuk atau akan otomatis menambah file di sini sendiri. Jadi kalau misalnya kita bikin project nanti di kemudian hari, kita bisa langsung milih di sini. Misalnya ini saya close. Nah, misalnya dari awal seperti ini. Kita bikin drawing. Nah, ini sudah otomatis ditambahkan. Kita buka drawingnya itu sudah otomatis sesuai dengan settingan kita di awal. Jadi nggak perlu bikin baru ketika melakukan suatu project di kemudian hari. Oke, sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.